Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema di luar memang masih banyak yang lain, tapi tidak ada yang seindah mantan. If there is a will, there is a way. Jika memang masih cinta, selalu akan ada jalan untuk kembali bersama. Ya, saya paling tidak happy itu kalau ada orang yang curhat atau bercerita tentang betapa kondisi dia sangat drop pada saat ini karena baru dikhianati atau ditinggalkan oleh orang yang begitu dia cintai. Kemudian ada yang nyeletuk atau ada yang ngomong, sudahlah bro, lupakan saja, di luar sana masih banyak yang lain. Ya, menurut saya orang-orang yang bisa dengan ringan dan santai mengatakan yang demikian ya, dipicu oleh dua faktor. Yang pertama, karena dia sendiri tidak pernah merasakan betapa menyakitkan, betapa nelongsonya dan betapa sepinya hati ketika kita baru dikhianati oleh orang yang begitu kita cintai. Kalau orang-orang ini merasakan pengalaman yang sama, mungkin bangun dari tempat tidur saja sudah tidak sanggup. Ya, yang kedua, bisa jadi karena faktor yang bersangkutan ini memang hobinya gonta-ganti pasangan. Ya, jadi dia tidak pernah merasakan mencintai dengan hati karena orientasinya bukan cinta. Dia selalu mencintai hanya dengan tampilan fisik karena faktor bodinya saja. Ya, sehingga apa? Sehingga yang terjadi dia tidak pernah merasakan apa arti cinta sejati. Dan ketika jiwanya terus dia rusak dengan hobinya untuk gonta-ganti tadi, seumur hidup dia akan menjadi orang yang paling menderita, orang yang tidak tahu apa artinya cinta, dan orang yang tidak akan berjumpa selamanya dengan cinta sejatinya. Ya, jadi orang-orang yang beginilah yang kemudian menjadi orang-orang yang hobi berselingkuh karena orientasinya hanya kenikmatan fisik, bukan kepada hati. Kita sering kan lihat ya, ada misal laki-laki tampan ganteng sekali, jalan dengan istrinya yang menurut parameter kita biasa-biasa saja. Kok bisa begitu? Apa itu laki-laki kena pelet? Bukan, karena dia memang mencintai dengan hatinya. Seseorang, misal wanita nih, cantiknya luar biasa, kalau kita berikan poin atau penilaian, nilainya 9 wis. Ya, tapi ternyata ketika diajak ngobrol, ketika diskusi, kelihatan egonya sangat besar, emosional, impulsif, ya, sehingga dari nilai 9 tadi baru ngobrol 2 kali, nilainya anjlok jadi 7. Setelah membangun komitmen jalan bareng, ternyata kalau ketemu selalu telat, ya, kalau diamanahi sesuatu selalu khianat dan mudah sekali selingkuh, ya. Jadi nilainya dari 7 anjlok menjadi 3. Itu yang terjadi, ya, sehingga physically kelihatan nilainya 9, tetapi ketika dijalani tidak ada yang betah untuk bersama yang bersangkutan dalam waktu yang lama, ya. Nah, jadi memang orang-orang yang mudah sekali mengatakan bahwa sudahlah lupakan dan seterusnya, ya. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali termasuk ke dalam kategori orang-orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, sehingga jadi sok tahu, ya. Cinta itu sesuatu yang teramat sangat murni. Cinta itu sesuatu yang tidak bisa dipaksa-paksa, ya. Orang dijodoh-jodohkan, diperkenalkan, dipaksakan untuk menikah. Ketika dia tidak cinta, apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan menjalani pernikahannya itu dengan amat sangat menderita. Ya, tentu tujuan orang rumah tangga, menikah dan seterusnya bukan untuk menderita, tetapi untuk bahagia,
berdampingan bersama-sama, saling support dengan orang yang dia cintai. Ya, kita bisa melihat lintasan catatan sejarah ya. Misal yang agak lama, Raja Edward yang ke-8 itu sampai sanggup melepaskan tahtanya demi untuk menikah dengan seorang wanita janda yang bernama Wallis Simpson. Ya, yang agak dekat lah, Pangeran Charles, putra mahkota Inggris. Ya, dia bahkan siap untuk menjadi common enemy. Ya, mendapatkan badai gelombang kritik yang luar biasa, melepaskan Putri Diana yang sedemikian sempurnanya secara fisik untuk menikah dengan seorang janda, ya, Camilla Parker Bowles. Ya, itu contoh betapa memang perasaan cinta itu tidak bisa dipahami oleh masing-masing kepala dengan cara yang sama. Orang selalu punya perspektifnya, selalu punya cara pandangnya untuk memilah dan memilih siapa yang layak untuk dia cintai. Kita tidak pernah tahu kan kepada siapa hati kita akan bergetar dan kepada siapa kita kemudian akan didekatkan. Karena itu cinta itu adalah misteri yang teramat sangat indah di dalam hidup kita ya. Karena itu ketika ditinggalkan oleh mantan, kalau memang Anda masih mencintai, ya tidak usah buru-buru memaksakan hati untuk segera mencari pengganti agar disebut sebagai orang yang sudah move on. Buat apa berpura-pura kalau kemudian Anda menjalaninya dengan menderita, pasangan Anda yang baru juga menderita karena tidak pernah mendapatkan cinta yang seharusnya dari Anda ya. Jadi kalau memang masih cinta, ya ditunggu saja. Yang penting Anda terus berdoa kepada Allah, Anda memperbaiki diri Anda, menjaga kedekatan hubungan Anda dengan Allah. Cara kembalinya Anda pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkannya. Yang perlu Anda jaga sekarang adalah ketakwaan Anda kepada Allah. Mantan akan kembali dari jalan yang mana, biar Allah yang mengaturnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.